لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimahullah. Dari kita ini masih berwasiat untuk pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mari kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal paling utama yang harus kita kumpulkan dalam hidup di dunia ini. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Saat kita dibawa ke kubur, akan ada 3 yang menemani kita, tapi 2 akan kembali dan 1 yang akan berteman dengan kita selamanya. Yang kau bayi dan tanah dan Rasulullah. Seorang murid akan diikuti oleh 3 perkara. Ayat diimnani koyam kawam. Ada 2 yang akan kembali dan 1 yang akan bertahan. Ayat di ahluhu wa malu. Keluarganya dan hartanya akan kembali lagi. Koyam kawam dan hanya amal yang akan bertahan menemani kita. Karena itulah setiap hari Jumat Khotib diperintahkan berwasiat takwa kepada jamaah sekalian supaya kita tidak salah orientasi hidup, supaya kita tetap on the track, terus di jalan yang benar, mempersiapkan bekal utama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti selalu meningkatkan kualitas ketaatan kita, laksanakan perintah Allah dan selalu takut dengan pelanggaran-pelanggaran, takut dengan dosa-dosa, takut dengan maksiat-maksiat yang akan mencelakakan kita dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin sampaikan tentang mahalnya hidayah. Dalam Al-Quran paling tidak ada 4 jenis hidayah, dan itu semua menggunakan kalimat huda, kalimat hidayah, kalimat ihdina, yaitu petunjuk. Tapi paling tidak ada 4 jenis hidayah yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah namanya al-hidayah al-ghalibiyah. Al-hidayah al-ghalibiyah ini adalah semacam petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, yang dengan petunjuk tersebut maka makhluk bisa menyelesaikan urusan-urusannya. Contoh, ketika tubuh sudah perlu kepada cairan, dia harus diisi, maka Allah kirim hidayah, yaitu petunjuk dalam bentuk sinyal. Rasa haus, ada rasa haus yang kita rasakan, itu adalah hidayah, petunjuk kepada diri kita supaya tubuh kalian itu perlu cairan, isi cepat. Itu namanya hidayah manusia. Ketika tubuh perlu asupan makanan, maka rasa lapar dikirim oleh Allah hidayah, petunjuk, lalu kita merasakan lapar sehingga tubuh tidak kekurangan asupan makanan, sehingga dengan hidayah itu, dengan petunjuk itu, kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditunjukkan. Ada sainsnya,
ada petunjuknya, ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika tubuh perlu istirahat, maka kadang-kadang mata dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk ngantuk supaya istirahat. Tubuh jadi capek, perlu istirahat sehingga kita kembali normal setelah istirahat tersebut. Maka muslimin rahimahullah, hidayah ini namanya hidayah warisiyah. Ketika ada sesuatu di dalam tubuh kita, itu perlu dan harus dikeluarkan karena itu berbahaya. Umpamanya sisa-sisa makanan, ampas-ampas yang telah diurus sudah diselesaikan semua prosesnya di dalam tubuh kita, dan ampasnya harus dikeluarkan. Ada sinyal muleslah kadang-kadang perut kita yang membuat itu tubuh harus, kotoran itu harus dikeluarkan supaya tidak merusak tubuh kita, dan itu tidak boleh diabaikan. Ketika ada sinyal harus diikuti, tidak boleh diabaikan. Bahkan sholat sekalipun, kalau sudah mau ada yang iqamah dan ternyata isyarat itu memerintahkan kita keluarkan kencingnya, keluarkan BAB-nya, kita nggak boleh untuk sholat dengan menahan isyarat itu, didahulukan, karena itu isyarat harus dikeluarkan. Begitulah hidayah, namanya hidayah warisiyah. Ini petunjuk harus diikuti dan nggak boleh kita abaikan. Kalau abaikan akan pengaruh pada kesehatan, akan berbahaya untuk diri kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Kata-kata qaddara fahada, Allah berikan takdir ukuran-ukuran dan semua Allah berikan petunjuk. Para ulama tafsir mengatakan semua makhluk mendapatkan petunjuk itu bagaimana mengatasi permasalahan hidup mereka. Maka muslimin rahimahullah. Yang kedua, namanya hidayatul dilalah wal bayat wal irsyad. Hidayatul dilalah wal bayat wal irsyad. Dilalah artinya adalah semacam dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dalam bentuk dalil. Al-bayat dalam bentuk kejelasan, wal irsyad dalam bentuk bimbingan kepada manusia. Untuk jenis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab suci sebagai panduan dan petunjuk untuk hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an hudan lin-nas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia, agar manusia menjalani kehidupan dengan normal, petunjuk supaya hidup selamat di dunia dan nanti selamat di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan petunjuk namanya hidalah wal bayat wal irsyad. Kalau tadi petunjuk yang pertama, hidayah yang pertama, semua manusia harus menaatinya. Semua manusia harus menaatinya, tidak boleh ada yang mengabaikannya, dan seluruh makhluk bisa memahaminya. Tapi untuk jenis yang kedua, hudan linnas ini harus dipelajari. Harus dipelajari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Semakin orang belajar, insya Allah dia akan menjadi yang terbaik. Kenapa? Inilah petunjuk yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Masyaallah ini rahimahullah. Jadi untuk yang kedua ini harus dipelajari, dan semakin orang mempelajarinya, semakin berpotensi untuk mendapatkan jalan yang benar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti jalan untuk mencari ilmu, dan paling utama mencari ilmu agama, Allah mudahkan dengan cara tersebut untuk menuntun mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini tidak boleh kita abaikan juga, yaitu jangan betah dengan ketidaktahuan kita dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita untuk menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, level kedua ini adalah untuk seluruh manusia. Dia terbuka, Al-Quran terbuka untuk dipelajari oleh semua kita. Tetapi yang paling utama, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dzalika kitabun la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Tapi dia petunjuk sebenarnya untuk seluruh manusia, hudal lin nas. Dia petunjuk untuk seluruh manusia, terbuka. Siapapun yang ingin mempelajarinya akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga namanya hidayatul tauhid. Yang namanya hidayatul tauhid. Tauhid adalah semacam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia untuk melaksanakan apa yang dia ketahui, apa yang sudah dia pelajari. Sehingga tidak semua orang yang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak semua orang yang tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib mampu melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kemampuan dan kemudahan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid. Oleh karena itu, tidak semua orang yang belajar Al-Quran kemudian tahu tentang ilmu-ilmu di dalamnya bisa melaksanakan apa yang dia pelajari. Nah, ketika dia belajar kemudian dia amalkan, maka dia masuk level 3 dari hidayah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk manusia hanya mampu intervensi di level 2. Untuk manusia hanya mampu untuk intervensinya di level 2, yaitu belajar dan mengajarkan. Itu sampai di situ. Nabi sekalipun hanya berada di level 2. Tapi untuk level 3 itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari firman Allah ketika Nabi merasa sedih pamannya tidak bisa mendapatkan hidayah Islam sebelum meninggal dunia. Nabi lebih turunkanlah ayat dari Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah lah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salat Jumat kayak begini, bisa salat 5 waktu di masjid, bisa melaksanakan macam-macam kebaikan, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taufik dari Allah, mahal harganya. Semua orang tidak bisa intervensi dalam hal ini, tapi pemberian Allah lah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi level 3 ini adalah berawal dari level 2. Berawal dari level 2. Dia mau belajar, dia mau mendengarkan, dia mau melihat untuk mengetahui yang baik-baik, dia mau mengikuti, maka keinginan dia itu nanti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir adalah hidayatul nas ila suluki sirat, yaitu petunjuk manusia untuk meniti sirat nanti di hari akhir. Dan ini juga level 4 ini tidak mungkin didapat kecuali kalau dia sudah mendapatkan level 3. Dan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hidupnya diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ketika dia berbuat salah, dia mampu untuk cepat segera sadar kembali kepada kesadaran yang taubat untuk melaksanakan perintah Allah kembali. Maka ketika mereka memanfaatkan nikmat Allah dan hidayah taufik ini, insyaallah ketika dia meninggal karena husnul khatimah, dia insyaallah akan dimudahkan untuk meniti dan diberikan petunjuk meniti sirat yang sangat luar biasa sulitnya. Tingkat kesulitannya sampai disebutkan oleh Rasulullah lebih halus daripada rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Tidak mungkin kita untuk menitinya kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengabulkan doa-doa kita. Saat kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, tunjuki kami yang jalan yang lurus. Sehingga dalam hidup ini semua pilihan-pilihan hidup di hadapan kita diarahkan, diguided oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap hari minimal 17 kali sehari saat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan kita yang semakin bersemi sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur'an astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin as-sabirin. Amma ba'd, ya ayyuhal hafidhun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'il fitani wal mihan bima dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iril biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima adhkurkum